Kalau ada yang mengira NAS atau Network Attached Storage itu cuma hard disk besar yang bisa nyala 24 jam dan bisa diakses lewat jaringan, dipakai buat nyimpen file, terus udah gitu aja. Itu salah besar. NAS itu punya banyak fungsi lain yang bisa kita manfaatkan. Menurut kami NAS masa kini itu bukan sekedar tempat nyimpen data, tapi dia adalah pusat data. Pemikiran yang keliru ini bikin NAS sering tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi NAS itu bisa buat apa lagi selain buat nyimpen data? Nah, itu yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Ya, NAS seperti yang di samping saya nih ya, sepertinya masih banyak yang memanfaatkan teknologi ini sebagai storage tambahan saja. Anggapannya punya kapasitas besar dan bisa nyala terus-menerus, jadi cocok untuk storage tambahan buat nyimpen file. Padahal NAS itu fungsi utamanya sebagai pusat data. Jadi kita bisa melakukan banyak hal selain menyimpan data, seperti alat untuk backup file dari berbagai tempat, alat untuk kerja kolaborasi, bisa jadi web server lokal, jadi media penyimpanan untuk CCTV, dan masih banyak lagi. Banyak sekali nih fungsinya ya. Nah, apakah fungsi-fungsi ini sudah kita manfaatkan dengan baik? Kalau jawabannya belum, bisa jadi itu karena kita belum tahu aja ya. Nah, karena itu nggak ada salahnya ya kita belajar bareng di sini bagaimana memanfaatkan NAS masa kini dengan baik, mulai dari setup awal NAS sampai pemanfaatan fitur dan fungsi-fungsi menariknya. Nah, untuk menemani kita belajar, kita akan pakai Synology NAS, yaitu Synology DS925+. Untuk spesifikasinya, CPU pakai AMD Ryzen V1500B, memorinya 4GB DDR4 ECC SODIMM. Ini upgradable sampai 32GB. Untuk slot storage-nya ada 4 drive B 3,5 inci atau 2,5 inci untuk hard disk atau SSD SATA ya. Kalau kurang, kita bisa gunakan expansion unit dari Synology dengan jumlah maksimal sampai 5 drive B tambahan. Jadi kalau di total, NAS ini bisa mendukung sampai 9 drive B. Itu sebabnya namanya ada 9-nya ya. Nah, kemudian dia punya 2 slot M.2 NVMe untuk caching dan storage, tapi umumnya memang lebih sering dipakai buat cache ya. Untuk konektor, dia punya 2 port LAN yang sudah mendukung 2,5 GBE atau 2,5 gigabit Ethernet. Artinya, kecepatan jaringan kabelnya itu bisa mencapai 2,5 gigabit per detik. Ini 2,5 kali lebih kencang dibandingkan Ethernet standar yang 1 GBE yang umumnya sudah dipakai di rumah atau di kantor-kantor. Kemudian, dia punya 2 port USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 port USB-C untuk expansion port. Nah, agar pengalaman pakainya maksimal, kita menggunakan hard disk yang direkomendasikan oleh Synology untuk NAS tipe ini. Ini adalah Synology HAT3300 2TB. Form factor-nya 3,5 inci, interface-nya ini SATA, maksimum sustain data transfer speed-nya ada di 180 MB per second. Kapasitasnya sesuai dengan namanya 2TB. Di sini kita langsung pakai 4 unit hard disk tipe ini ya. Jadi kita maksimalkan jumlah drive B bawaan yang ada di NAS ini. Oke, kita mulai setup hardware untuk NAS yang satu ini. Pertama, lepas dulu bracket yang terpasang di unit NAS. Setelah itu, pasang hard disk yang sudah disiapkan ke bracket tersebut. Kalau hard disk sudah terpasang dengan benar, masukkan kembali bracket ke dalam NAS-nya. Selanjutnya, hubungkan kabel power dan kabel LAN ke unit NAS ini. Setelah semua terhubung, nyalakan NAS dengan menekan tombol power. Oke, sampai sini setup hardware-nya udah selesai. Selanjutnya, kita lanjut ke setup bagian software. Nah, untuk proses ini, kita bisa menggunakan laptop atau desktop PC. Pastikan laptop atau desktop PC-nya terhubung dengan jaringan lokal yang sama dengan NAS yang satu ini. Untuk melakukan setup software, kita bisa buka situs finds.synology.com lewat browser di laptop atau PC kita. Setelah itu, sistemnya akan melacak NAS Synology yang tersedia di jaringan lokal kita. Selanjutnya, kita pilih unit Synology DS925+, dan sistemnya akan langsung melakukan instalasi Synology Disk Station Manager atau DSM, alias sistem operasi berbasis web untuk mengoperasikan Synology NAS. Proses ini sendiri akan berlangsung sekitar 10 menitan ya, jadi ditunggu aja sampai selesai. Setelah proses instalasi DSM-nya selesai, berikutnya kita akan diminta untuk membuat 3 akun, yaitu akun administrator untuk NAS-nya, akun Synology untuk menjalankan fitur-fitur yang ada di NAS ini, dan Quick Connect ID untuk mengakses NAS ini dari jarak jauh. Nah, kalau ketiga akun itu selesai dibuat, kita akan diarahkan ke halaman login admin dari NAS yang satu ini. Tinggal login aja menggunakan akun administrator yang sebelumnya sudah kita buat tadi ya, dan proses setup software-nya sudah selesai.
selesai. Nah, mudah kan ya? Lanjut lagi ke proses setup berikutnya. Sekarang adalah setup storage untuk NAS ini. Pertama, buka halaman storage manager di DSM, lalu create storage pool. Berikutnya, atur tipe RAID yang mau dipilih untuk storage poolnya. Di sini pilihan defaultnya ada di SHR alias Synology Hybrid RAID. SHR ini menggabungkan optimisasi kapasitas dan redundansi atau keamanan data. Tipe RAID ini hanya ada di NAS dari Synology ya. Nah, setelah milih tipe RAID, dilanjutkan dengan milih drive mana saja yang ingin kita RAID dan mengalokasikan volume storage yang ingin di setup. Selanjutnya tinggal ikuti proses sisanya dan tunggu hingga selesai. Sampai di sini fungsi dasar NAS sebagai tempat penyimpanan file sudah bisa kita peroleh. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai fungsi dasar ini? Di sini ada beberapa cara pakainya. Mungkin yang paling tradisional adalah pakai file manager dari sistem operasi di komputer kita. Misalnya kalau pakai Windows 11, kita bisa akses isi NAS dari bagian network di File Explorer. Cara lainnya, untuk Synology ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan di sini. File Station pertama ya, ini adalah file manager bawaan dari DSM alias sistem operasi dari Synology NAS yang kita bahas tadi. Jadi, File Station ini kita akses dengan membuka DSM dari web browser kita. Lewat File Station ini, kita bisa melakukan hal-hal dasar seperti buka dan lihat isi file tertentu, copy, move, rename, dan delete, atau juga bisa bikin folder yang baru, dan tentunya upload dan download file. Jadi ini adalah tools utama buat mengelola dan mengakses data yang ada dalam Synology NAS. Tentunya ini bisa diakses oleh semua akun yang terdaftar di NAS ini. Nah, untuk NAS Synology DS925 Plus ini, jumlah akun yang bisa dibuat dalam satu jaringan lokal itu bisa mencapai 512 akun. Banyak ya. Nah, apakah kalau mau pakai File Station ini perangkat kita harus ada di jaringan lokal yang sama dengan NAS? Ternyata tidak. Kita bisa gunakan juga fitur Quick Connect yang sebelumnya sudah kita setup untuk mengakses isi dari NAS ini dari mana saja selama dia terhubung ke internet. Untuk mengaksesnya kita bisa buka lewat website quickconnect.to, kemudian isi ID NAS kita. Praktis kan? Nah, walaupun sedang ada di tempat yang berbeda, isi NAS tetap bisa kita akses. Untuk yang mau akses dari smartphone atau tablet bisa juga di sini ya. Tinggal pakai aplikasi DS File yang bisa di-download lewat Google Play Store atau App Store dari Apple ya. Ini mirip seperti File Station tapi ini versi mobile-nya. Oh ya, di File Station dan DS File ini juga ada fitur preview file. Jadi kalau buat sekedar ngecek isi beberapa tipe file, kita nggak perlu download filenya. Kita bisa intip dulu isi filenya langsung dari File Station. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu fungsi unggulan dari Synology NAS, yaitu Synology Drive. Nah, dengan fitur ini kita bisa memanfaatkan NAS ini sebagai cloud server milik kita sendiri. Jadi konsepnya mirip seperti Google Drive lah ya, tapi yang beda adalah datanya disimpan di NAS kita sendiri, bukan di server pihak ketiga atau di cloud, bukan. Ya. Dengan fitur Synology Drive ini, semua file yang kita simpan di DS925 Plus ini bisa kita akses dari mana saja. Bisa lewat browser, aplikasi di PC atau laptop, bahkan dari smartphone juga bisa. Bedanya dengan File Station, cakupan dari Synology Drive ini jauh lebih luas. Bukan cuma sekedar buat manajemen file seperti upload dan download serta pindah-pindah lokasi aja ya. Synology Drive ini cocok banget buat yang mau kerjasama tim atau kolaborasi dalam mengerjakan sesuatu. Di sini kita bisa mengedit file yang ada dalam drive ini bersama dengan banyak user sekaligus. Ya, Synology Drive ini sudah terintegrasi dengan Synology Office. Jadi file docs, spreadsheet, PPT, dan semacamnya itu bisa langsung dibuka dengan aplikasi ini. Tapi tenang, nggak semua orang bisa mengakses filenya kok. Hanya user yang kita izinkan yang bisa melihat atau mengedit isi filenya. Misalnya ada satu dokumen proposal yang dikerjakan bareng oleh beberapa orang. Kita tinggal upload saja file docs-nya ke NAS ini, kemudian atur siapa saja user yang diizinkan untuk mengakses file tersebut. Ketika ada satu orang melakukan perubahan di dokumen tersebut, perubahannya langsung tersimpan di NAS ini. Jadi user lain yang membuka filenya akan langsung mendapatkan versi terbarunya. Nah, nggak usah takut terjadi konflik atau kesalahan edit di dokumen jadinya ya. Di sini ada fitur versioning. Jadi setiap perubahan file itu disimpan riwayatnya. Kalau ada kesalahan edit, file rusak atau nggak sengaja kehapus, kita bisa balikin ke versi sebelumnya. Oh ya, kalau mau membagikan akses file yang ada di Synology Drive ini ke pihak lain, kita bisa membagikannya lewat link. Link ini bisa dikasih password dan bahkan bisa dibatasi waktunya. Jadi sharingnya tetap fleksibel tapi masih aman dan terkontrol. Mau backup file dari smartphone ke Synology Drive bisa juga. Tinggal atur aja lewat aplikasi di smartphone. Nah, semua fitur keren-keren yang ada dari Synology Drive ini bisa kita gunakan secara gratis kalau kita pakai NAS Synology DS925 Plus. Jadi nggak perlu lagi tuh pakai biaya langganan tambahan. Ini juga jadi keunggulan dibanding cloud storage publik yang biayanya cenderung terus naik seiring dengan peningkatan
menyesuaikan kapasitas storage dan jumlah usernya. Jadi dengan kombinasi Synology DS925 Plus dan Synology Drive, NAS bukan cuma berfungsi sebagai storage tambahan, tapi juga bisa jadi platform kerja dan kolaborasi. Oke, kita lanjut ke fitur menarik berikutnya. Di sini ada Synology Photos. Ini adalah aplikasi yang fungsinya buat menyimpan dan mengatur file foto. Konsepnya mirip seperti Google Photos lah ya, tapi servernya itu ada di NAS kita sendiri. Di Synology Photos ini, semua foto yang kita simpan bakal ditampilkan dengan rapih dan bisa dikelompokkan berdasarkan tanggal, lokasi, dan objek fotonya. Satu hal yang paling menarik di Synology Photos adalah fitur backup-nya. Di sini kita bisa melakukan auto backup untuk foto dari smartphone ke NAS. Caranya tinggal install aplikasi Synology Photos di smartphone kita, lalu buka menu backup dan atur saja sesuai dengan preferensi kita. Backupnya bisa kita atur saat ketemu koneksi WiFi saja atau pakai koneksi seluler bisa juga ya. Intinya ini cocok banget buat yang mau punya tempat backup foto-foto dengan aman, rapi, dan mudah dicari tanpa harus bergantung ke cloud public. Dan lagi-lagi layanan Synology Photos itu bisa kita gunakan secara gratis kalau kita pakai NAS DS925 Plus yang satu ini. Nah, selain fitur-fitur tadi, Synology NAS juga bisa digunakan untuk melakukan backup. Kalau mau backup file dari PC ke NAS, kita bisa pakai fungsi Active Backup. Kalau mau backup file dari cloud service seperti Google Drive atau Dropbox ke NAS, bisa pakai fungsi yang namanya Cloud Sync ya. Nah, kalau mau backup isi NAS ini bisa nggak? Bisa, kita tinggal pakai fungsi yang namanya Hyper Backup. Lewat fungsi ini kita bisa backup isi NAS ke tempat lain, bisa ke hard disk eksternal, bisa ke NAS lain, bahkan bisa juga ke cloud service seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Yang menarik dari fitur ini adalah file backup yang disimpan itu berbasis versi dan incremental. Artinya, setiap kali backup berjalan, NAS tidak menyalin ulang semua data dari nol lagi. Tapi dia hanya mencatat perubahan sejak backup yang terakhir. Ini membuat proses jadi lebih cepat, lebih hemat storage, dan lebih efisien. Dan proses backup ini bisa dijadwalkan secara otomatis ya. Misalnya tiap malam saat NAS sedang tidak dipakai untuk kerja berat. Intinya, Hyper Backup ini bisa banget bantu jaga data-data penting kita dengan cara yang lebih efisien. Dan yang paling penting, ini juga gratis kalau pakai Synology NAS termasuk DS925 Plus ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya fungsi dari Synology NAS yang nggak bisa kita bahas satu persatu dalam video ini ya. Kalau penasaran silakan aja langsung cek ke website resminya Synology. Di sana ada banyak penjelasan dari fungsi-fungsi menarik yang ada di NAS mereka. Termasuk kalau ingin tahu Synology NAS itu ada apa aja selain NAS yang DS925 Plus ya. Silakan aja langsung cek ke website resminya atau cek di link yang ada dalam kolom deskripsi untuk informasi selengkapnya ya. Nah, jadi terlihat ya kalau NAS itu lebih tepat disebut sebagai pusat data yang modern. Synology DS925 Plus yang kita pakai sebagai contoh dalam video ini terlihat bisa menawarkan banyak fungsi tambahan. Bukan cuma untuk menyimpan file di luar laptop atau desktop kita. Bisa untuk kerja kolaborasi lewat Synology Drive, manajemen foto lewat Synology Photos, sampai sistem backup yang efisien termasuk dengan Hyper Backup. Semua ada dalam satu perangkat. Dan yang sering dilupakan, fitur-fitur penting ini bisa dipakai tanpa biaya langganan tambahan. Nah, kalau kalian sendiri sudah pakai fungsi NAS apa aja? Atau setelah nonton video ini kalian jadi kepikiran buat pakai fungsi tertentu yang baru kalian ketahui? Nah, atau mungkin kami harus bikin lagi video terkait fungsi NAS yang lebih lanjut lagi. Kalau iya, fungsi apa yang ingin kita pelajari bersama-sama? Nah, coba tulis di kolom komentar.